Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu syarfi adami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa li ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati kal muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama al amilin khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إلى أرواح مشايخنا في الدين سيد عبد القادر إبراهيم الدسوقي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة وجعلها وسيلة إلى رضا الله وجنة المأوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana
Di waktu pagi yang penuh berkah ini, Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita panjang umur, sehingga kita semua dapat kembali berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka menghidupkan majelis ilmu. Dengan satu harapan, semoga duduknya kita di majelis ilmu senantiasa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita daripada kitab Nasaihul Ibad, di mana pada bab yang berikutnya adalah makalah yang ke-12 tentang bagaimana larangan menganggap ringan terhadap dosa-dosa yang menurut kita kecil. Makalah ini diambil daripada perkataan ulama, yang tentunya perkataan ulama ini berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa an ba'dil hukama, dan dari sebagian para hukama, orang-orang ahli-ahli hikmah, la tahkirud dzunuba, janganlah kalian menganggap, tahkir itu bermakna menyepelekan, menganggap ringan. Tentang apa itu ad-dzunub as-shighar, dosa-dosa yang kecil. Fa innaha, karena sesungguhnya daripada dosa-dosa kecil inilah tasya'ab minha, akan lahirnya, tasya'ab ini akan muncul az-dzunub al-kibar, dosa-dosa yang lebih besar. Berbicara tentang dosa, tidak akan bisa kita lepaskan dengan pembahasan satu bab yang namanya taubat. Karena yang namanya taubat itu adalah mohon ampun dari segala dosa-dosa. Jadi babnya nyambung ke bab taubat. Sebelum kita bicara tentang dosa dan karakteristiknya seperti apa, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana ketika kita memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk senantiasa bertobat dan mohon ampun kepada Allah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kenapa para ulama memiliki banyak pendapat tentang masalah taubat, pertaubatan ini? Karena yang namanya orang ketika memasuki pintu taubat, maka orang tersebut sudah mulai merasakan bahwa dirinya akan berubah, akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Salah seorang ulama, Syekh Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, dalam satu kitabnya Risalah Al-Mu'awanah, dia mengatakan ada 4 perkara yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dimana disebut nama-nama Allah. Yang pertama, orang tersebut akan merasakan lebih dekat dengan Allah.
Yang kedua, ketaatan orang tersebut akan bertambah. Ini saya ambil simpelnya saja. Kemudian yang ketiga, dia akan mengurangi nafsu-nafsu syahwat-syahwat dunianya. Kecenderungan dia terhadap dunia akan berkurang. Dan yang keempat, berkaitan dengan masalah pertobatan, di mana orang ini akan selalu berusaha melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Maka orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah yang sampai ke dalam orang tersebut akan mengantarkan dia kepada proses yang pertama, gerbang pertama setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah adalah pertaubatan. Jadi kalau orang dapat hidayah itu awal-awalnya pasti, ketika hidayah masuk, maka yang terpikir sama dia adalah dia akan teringat dengan dosa-dosa dan dia berusaha bagaimana untuk membersihkan dirinya daripada dosa-dosa tersebut. Dan kalau ada orang belum memasuki pintu ini, pintu taubat, seandainya dia kemudian sudah mengenal Islam, dia sudah mungkin paham sebelumnya tentang Islam karena dia memang seorang pelajar atau mungkin seorang dosen, profesor yang sudah ngerti tentang Islam. Tapi ketika dia kemudian menyatakan dirinya masuk Islam, maka saat itu dia harus melakukan pertaubatan terlebih dahulu. Walaupun ilmu Islamnya sudah banyak, kan ada, ya. Terutama orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang orientalis, ya. Orang orientalis itu adalah orang mereka sekelompok manusia yang sudah memahami Islam. Dia pahami Islam baik secara tekstual, kontekstual, dia pelajari agama Islam. Tapi tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam. Ini proyek-proyek orientalis ini banyak, Pak, dari zaman dulu sudah terjadi. Ya, yang diprovokasi sama nggak dari pemikiran Yahudi juga. Ya. Jadi ada orang-orang yang dia mempelajari Islam, dia perdalam Islam. Bahkan cerita tentang Snowfall-nya ya, yang salah satu orang yang kita tahu bahwa dia bagian daripada skenario orientalis itu, ya. Seperti itu, untuk memecah belah umat Islam sampai ada sosok seperti orang ini, ya, yang diberitakan dia itu sampai dipanggil Syekhul Kabir, ya. Bahasa Arabnya bagus, ngerti tentang Islam, ngerti tentang fikih, tapi nggak tahunya ternyata dia seorang orientalis yang tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam dan mencari sisi-sisi kelemahan umat Islam. Maka ketika kita memahami orang-orang ini, orang-orang yang seperti ini, ya, yang tentunya bagian daripada konspirasi, kemudian ternyata banyak orang-orang yang di posisi ini yang pernah saya dapat informasi, ternyata ketika dia maksudnya belajar Islam untuk menghancurkan Islam, tiba-tiba Allah kasih balik, Pak. Dia dapat hidayah yang tadinya tujuannya ingin menghancurkan Islam. Nah, disinilah hebatnya ayat-ayat Allah, disinilah hebatnya kalamullah yang tadinya dipelajari dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, mencari titik-titik kelemahan Islam, tapi kemudian justru dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang Snowfall-nya nggak tahu ya, tobat apa enggak ada. Jadi enggak ya, sejarahnya memang enggak. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih hidayah. Makanya dalam istilah taubat itu kata ulama apa? Ruju'un amma kana madmuman fi syar'i. Kembali, ya,
daripada perkara-perkara yang dibenci secara syariat ila ma huwa mahmudun fihi, menuju kepada perkara-perkara yang terpuji, perkara-perkara yang baik, daripada amal-amal yang sayyi kepada hasanah. Makanya dalam ayat Al-Quran ada salah satunya apa Allah katakan, Allah berfirman innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sampai ada Allah mengatakan demikian, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus daripada keburukan-keburukan kita. Ini dalam konteks orang-orang yang sudah bertobat. Wa hiya mabda'u thariqis salikin. Dan taubat ini adalah merupakan pondasi awal bagi orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa miftahu sa'adatul muridi, dan kunci kebahagiaan buat mereka para muridin, orang-orang yang sedang menuju Allah, orang-orang yang sedang menjadi pengikut-pengikut orang-orang saleh al-muridin. Muridnya kita sudah kenal istilah murid, ada guru, ada murid. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang taubat ini itu sangat paten, Pak. Ayatnya jelas. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah firmankan bagaimana Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Disuruh kita bersegera ngapain? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita menunda waktu tersebut. Jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Sampai kata Allah, mereka walladzina idza fa'alu fahisyah, yang telah melakukan fahisyah, dosa-dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, aw zalamu anfusahum, atau mereka yang telah menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa tersebut, fastaghfirullah, dzakarullah fastaghfiru itu. Maka ketika mereka ingat kepada Allah, maka segera mohon ampun kepada Allah. Ini perintah-perintah ini adalah sebagai konsep dasar tentang pertobatan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu ayat yang lain dalam surat An-Nur, ya, surat An-Nur. Bertaubatlah kalian kepada Allah semua, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang tuflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, orang yang falah. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan taubat. Di ayat yang lain, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Sesungguhnya pertaubatan, proses pertaubatan kita, ada orang-orang yang ya'maluna as-su'a, melakukan keburukan-keburukan dan dosa-dosa bi jahalatin, akan tetapi latar belakangnya adalah kebodohan mereka dengan yang namanya dosa tersebut. Dia gak paham ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini kalau sudah lingkungan yang begini, kadang-kadang ada orang yang gak paham Pak, dengan perkara itu dosa. Ya, sebagai contoh, ketika kita memandang wanita misalkan, contoh kecil saja,
Ini kan kita seringkali jadi bahan candaan ya kan? Sering jadikan bahan candaan atau bahkan mungkin menganggap kita itu satu hal yang biasa saja. Contoh ikhtilat kita, berbaurnya kita dengan lain jenis yang bukan mahram kita, ya karena kita hidup di lingkungan yang memang sudah seperti itu, berkumpulnya laki-laki dengan perempuan satu hal yang biasa, ya kan? Baik itu di kantor, di tempat-tempat kerja kita, sehingga pada akhirnya apa? Setan bermain di sini, Pak. Dan di antara perintah yang Allah berlakukan buat seorang laki-laki adalah ghaddul basar. Kita harus banyak memalingkan pandangan kita dari hal-hal yang demikian. Ya, termasuk salah satunya adalah dari wanita yang telah mahram. Maka ketika kita menganggap perkara itu biasa, ya karena munculnya seperti ini di kantor seperti itu, ya kan? Kita nggak bisa terlalu ketat kan ya. Apalagi kita menginginkan wanita-wanita tersebut untuk menggunakan burdah. Tapi disinilah Pak yang terjadi permainan setan. Dia mulai berbisik, dia mulai mempengaruhi kita, ya kan? Apalagi kalau kita lihat wanitanya kayak gampang diakrabin. Sebab apa? Kita laki-laki ketika berjumpa dengan perempuan nggak semua otak kita benar, benar kan? Iya. Apalagi kalau dia cantik, nikahnya diajak ngobrolnya mau, mulai itu setan berbisik. Nah, disitulah sehingga pada akhirnya muncullah kasus-kasus perzinahan apa segala macam. Itulah tanda bijahalatin itu, ketidakpahaman kita. Ya walaupun sepintas kayaknya ghaddul basar satu hal yang mudah, tapi ketika setan berbisik, kita mulai pandangan kita liar melihat perempuan, ya, itu mulai muncul syahwat-syahwat untuk menggoda. Akhirnya terjadilah kasus-kasus pelecehan seksual karena dilatar belakangi oleh bijahalat kita, karena ketidakpahaman kita dengan perkara-perkara dosa. Termasuk kemungkaran yang terjadi yang menurut kita kemungkaran yang kayaknya terstruktur dengan rapi gitu. Kemungkaran yang sudah secara struktural terjadi. Kita anggap itu udah biasa. Ya kan? Bahkan ada satu pemahaman yang lebih dahsyat lagi tentang bagaimana muamalah laki-laki dengan perempuan. Saya ingat dulu lagi zaman saya masih kuliah di Indonesia, saya pernah itu beredar satu pemahaman di kalangan mahasiswa yang nyampaikan di dosen bahwa yang namanya berzina itu kalau masih sebatas cipika-cipiki itu belum berzina. Ada Pak, dan ini berkembang di perguruan tinggi Islam. Bagaimana ketika konteks ayat berbicara wala taqrabuz zina, mendekatinya saja nggak boleh. Ini dibilang cipika-cipiki belum, kalau belum terjadi persetubuhan itu belum berzina. Miris. Jadi ternyata bukan karena faktor bijahalatin saja, tapi karena faktor ada orang-orang yang mengemas, yang sengaja bikin produk-produk seperti itu untuk menyesatkan anak-anak muda. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak anak-anak muda yang punya pemikiran-pemikiran nyeleneh, liberal, sekuler itu. Akhirnya terjadi pergaulan bebas ya, di kampus-kampus Islam. Maaf, saya bukan merendahkan karena ini fenomena yang terjadi. Tapi saya saat itu gak betah melihat teman yang, ya Allah, naudzubillah, kita bukan kira-kira teman gitu ya, yang pernah latar belakang pesantren, tapi sering ngamar bahasa. Gitu. Naudzubillah, itu terjadi. Jadi bahan buat evaluasi lah. Ya, saya waktu pas kuliah itu kayak gak betah gitu kok, suasana kuliah kayak begini, udah kita tinggal di kos-kosan. Akhirnya saya putuskan untuk nggak lanjut kuliah tuh. Yang pada Allah alhamdulillah bisa terbang yang lebih jauh. Ini sekedar cerita pengalaman. Ya karena kan kita punya idealis ya. Apalagi mungkin kita pernah pesantren, ngelihat kok pergaulan di luar kok seperti ini, jadi kayak muncul ketidaknyamanan gitu. Akhirnya kita pilih lah, kita tinggalkan komunitas itu, kita lari kepada komunitas yang maslahat. Nah ini